Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta tak lupa selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena pada hari ini saya dapat menyampaikan materi mengenai Pancasila dalam pandangan Islam. Sebelum memasuki materi Pancasila dalam pandangan Islam, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai penjelasan dari Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sementara sila artinya prinsip atau dasar. Maka bisa disimpulkan bahwa Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusannya pada tahun 1945, tetapi tanggal 1 Juni tetap diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila diamalkan secara objektif dan subjektif. Objektif maksudnya, sebagai dasar negara, maka sila-sila dari Pancasila harus dijadikan dasar seluruh pembuatan peraturan dan perundang-undangan serta penyelenggaraan negara. Secara subjektif maksudnya, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, falsafah hidup bangsa dan negara, maka sila-sila dalam Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan memasuki materi Pancasila menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Maksud dari ayat ini dalam tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah adalah Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang Tuhannya. Maka dalam surat ini beliau diperintahkan untuk menjawab pertanyaan itu, yaitu bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan tempat kembali dalam setiap kebutuhan, Tuhan yang tidak membutuhkan siapapun, Tuhan yang Maha Suci dari sifat serupa dengan makhluk, Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Tuhan yang tidak satu makhluk pun bisa menyerupainya. Mereka yang dengan nada mengolok dan menghina berkata, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah Tuhan yang Esa, bukan selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Al-Misbah, hanya Dia yang berhak kamu sembah. Siapa yang menyembah selainnya atau sesuatu bersamanya, maka ibadahnya tidak diterima. Dia yang Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada juga penguasa yang menguasai dan mengatur seluruh alam jagat raya ini selainkan Dia. Kemudian dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha berkata, maksud dengan kata sebenar-benarnya takwa kepadanya adalah ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya adalah tidak dihargai walau hanya dengan sekejap mata. Hal ini termuat dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah As-Suhaili. Kemudian dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam tafsir Munir yang ditulis oleh Wahbah As-Suhaili mengatakan bahwa tiada sesuatu pun yang menyamai Allah SWT, baik pada zatnya, sifat-sifatnya, hikmahnya, kuasanya, dan ilmunya. Dia Maha mendengar segala suara, Maha melihat segala sesuatu. Dia melihat dan mendengar segala sesuatu, baik yang kecil maupun sesuatu yang besar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ayat ini menjadi argumen bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah jisim yang tersusun dari organ dan bagian-bagian serta tidak bertempat di suatu tempat dan arah. Sebab jika seandainya Dia adalah jisim itu, berarti Dia menyerupai jisim-jisim yang lain. Dalam hadis disebutkan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 26 dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Pada hadis ini dimaksudkan bahwa pada saat seseorang mati dan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti meyakini bahwa Allah itu adalah Esa, dan sesuai dengan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah intip mengintip kekurangan dan kesalahan orang lain, dan jangan pula mempergunjingkan satu sama lain. Adakah salah satu di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu tidak menyukainya. Maksud dari ayat tersebut adalah kita tidak boleh memandang buruk orang lain. Jika kita berburuk sangka kepada orang lain, maka sama saja kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, hai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Maksud ayat di atas adalah kita harus memiliki jiwa kemanusiaan dan kepatriotan yang tinggi, supaya sebagian dari kita saling kenal mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dimulai dari segi takwa. Selanjutnya dalam Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada kaum orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil, sehingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlakulah adil kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan. Karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat di atas adalah kita diperintahkan untuk jangan mengikuti hawa nafsu dan memutarbalikkan kata-kata
serta enggan menjadi saksi atas suatu perkara. Dan juga kita tidak boleh bersumpah palsu atas suatu perkara tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang melapangkan kehidupan duniawi orang mukmin, Allah akan melapangkan kehidupan orang itu di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan orang itu di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah kita sebagai manusia harus selalu berusaha berbuat baik kepada sesama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu." Artinya, apabila kalian memutuskan hukum, maka bersikaplah adil. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Albani dalam As-Shahih nomor 469. Pada hadis ini dijelaskan bahwa seseorang dalam memutuskan suatu hukum atau perkara, maka diwajibkan dan diharuskan untuk bersikap adil agar tidak terjadi ketimpangan antar pihak. Di situ berarti manusia diajarkan untuk bersikap adil dan beradab dalam menanggapi suatu hukum atau perkara. Tentu hal ini sangat relevan dengan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud adil dalam hal ini adalah menaruh sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak, tetapi berikhtiar menjadi orang yang adil adalah perintah dari Allah. Selanjutnya yaitu sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 103 dijelaskan, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Al-Quran dan sunnah Rasul Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam tafsir Munir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpegang teguh kepada kitab dan perintah Allah yang telah diperintahkannya kepada umat manusia, melarang mereka jangan sampai terlepas darinya, dan memerintahkan agar tetap menjaga keharmonisan dan persatuan berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tali Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah iman, taat, dan mengamalkan Al-Quran. Dalam Al-Anfal ayat 46 dijelaskan, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gagal dan hilang kekuatanmu. Maksudnya adalah kita tidak boleh bantah-bantahan, karena mencari perbedaan pendapat bisa menjadi sebab dari orang gagal. Dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, bukanlah golongan kita orang yang menyerukan kepada kesekuan, dan bukan pula dari golongan kita orang yang mati karena membela kesekuan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, sesungguhnya Allah meridhai kamu dalam 3 perkara. Meridhai kamu menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kamu berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Dan kamu mengikhlaskan kecintaanmu terhadap orang yang diberi kekuasaan oleh Allah atau urusanmu. Dia membencimu dalam 3 perkara, yaitu cerita dari mulut ke mulut, terlalu banyak meminta, dan menyia-nyiakan harta. Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah meridhai bagi siapa yang menyembahnya dan tidak mempersekutukannya, serta menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat manusia. Di situ jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk selalu menjunjung persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu bangsa dan negara. Tentu hadis tersebut sangat relevan dengan sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 dijelaskan, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Maksudnya, permasalahan mereka selalu dimusyawarahkan di antara mereka, saling bermusyawarah, dan mereka tidak memutuskan berdasarkan pendapat pribadi. Sebab mereka sangat berhati-hati dalam memandang segala urusan. Kesadaran mereka untuk memantangkan rencana dan mencapai keinginan mereka. Syuro atau bermusyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui pendapat yang benar. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu, maksudnya urusan duniawi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak bermusyawarah di dalam urusan-urusan politik, kemaslahatan umat, baik ketika dalam keadaan perang maupun dalam keadaan aman, serta di dalam urusan-urusan dan kepentingan dunia lainnya. Di Indonesia, representasi dari sila keempat ini bisa kita lihat
di dalam MPR dan DPR. Cara agar tidak terjadi diskriminasi atau monopoli dalam suatu hal adalah dengan diadakannya musyawarah. Musyawarah dalam hal ini adalah musyawarah mengenai urusan dunia saja, karena untuk urusan akhirat sudah diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan juga sudah dijelaskan dalam hadis. Dan juga pada saat pemilihan pemimpin, kita wajib membulatkan tekad takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan memilih pemimpin yang bijak. Dalam hadis riwayat Al-Khatib dalam tarikhnya yang dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahih nomor 342 dijelaskan, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari, dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan belajar bijaksana. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa suatu kebijaksanaan dapat diperoleh dengan cara belajar bijaksana. Jadi, Rasul menegaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk bersikap bijaksana dalam suatu hal dengan cara belajar bijaksana. Belajar bijaksana dapat dilakukan saat kita menjadi pemimpin yang bertanggung jawab kepada pasukannya. Hadis tersebut sangat relevan dengan sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dijelaskan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Maksudnya kita sesama manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal berbuat dosa. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dijelaskan, berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Maksudnya, salah satu ciri dari orang yang berbuat takwa kepada Allah adalah orang yang adil dan bijaksana. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah. Pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Imam, pemimpin yang adil dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, dan juga 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul dan berpisah, dan orang lagi yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata, saya takut kepada Allah, dan orang yang sedekah dengan bersembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan orang yang berzikir ingat pada Allah sendirian hingga bercucuran air matanya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari 7 orang yang akan berada di naungan Allah adalah imam atau pemimpin yang adil. Jadi sudah jelas bahwa Rasul menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan saat kita menjadi suatu imam atau pemimpin. Hadis tersebut sangat relevan dengan sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 dijelaskan, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebih. Maksudnya adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas akan hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka. Hal tersebut telah terdapat dalam tafsir Jalalain. Telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Sepertinya teman-teman mulai suntuk. Tenang saja, videonya sudah mau habis. Marilah kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan.